Kita ini hidup di zaman teknologi ya Bapak Ibu. Di 10 tahun yang lalu kita nggak kebayang alat-alat akan seperti ini, handphone begitu mudah dibawa kemana-mana. Tahun 2013, flagship BlackBerry ya. Kita masih belum melihat kecanggihan teknologi itu yang maksimal seperti apa. Kita cuma tahu BlackBerry yang masih ada tombolnya begitu. Android sudah mulai ada yang bagus tapi belum bagus. iPhone udah mulai dia revolusinya udah mulai bagus. Tapi belum terlalu bagus. Sekarang semuanya luar biasa. Jadi kita harus mulai bisa berjabat tangan dengan teknologi. Kebanyakan anak Tuhan itu alergi terhadap teknologi. Bahkan kadang bangga dengan kegaptekan. Saya yakin Bapak Ibu di sini bukan orang yang gaptek, ya, karena sudah melihat pelayanan Pak Isar di sini dengan podcast-nya, itu akan ada dampak luar biasa kapan kita nggak tahu, ya. Karena kita alergi terhadap teknologi, akhirnya iblis itu pakai teknologi itu untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Bukan untuk memuliakan namanya loh ya, iblis kan gak minta dipuji-puji, tapi dia mau menghancurkan pekerjaan Tuhan. Sekarang video yang belum. Kita harus rebut Bapak Ibu, kita harus rebut. Caranya gimana? Pak Isar sudah memulainya di sini. Mungkin Bapak Ibu udah mulainya juga, tapi kalau mulai sendiri-sendiri kok ya berat ya. Ya, kan harus sama-sama. Oke. Sudah waktunya kita rebut semua yang iblis pakai itu, yang untuk merusak anak Tuhan itu kita rebut semuanya untuk kembalikan lagi kemuliaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita kerjakan? Lalu apakah dengan memakai teknologi ini, apakah kita harus meninggalkan cara tradisional? Oke, kita tutup gereja, kita online terus gitu. Tentu saja tidak. Lalu, apakah kita tetap harus meninggalkan cara tradisional? Enggak, tetap. Ya, karena persekutuan seperti ini harus. Ya, jadi Bapak Ibu, ini pengantar doang. Kemudian timbul pertanyaan. Apa saja sih yang bisa dibuat untuk pelayanan? Saya sudah pernah nyampaikan ini di pemuda sini ya. Kita bisa bikin info gereja atau info kegiatan. Sekarang udah nggak musim ya. Dulu tahun 2013-an awal itu musim-musimnya kalau pengumuman gereja itu pakai video. Ya, jadi kayak berita begitu, news begitu. Terus khotbah, Anda bisa rekam khotbah-khotbah Anda jadi seri khotbah, diberi judul yang bagus, berisi thumbnail yang bagus. Dipasang di YouTube, di Instagram. Kalau di Instagram sama di ini pendek-pendek biasanya, ya. Cuman poin-poinnya aja. Kemudian pelajaran Alkitab bisa dibikin seri pelajaran Alkitab tentang akhir zaman. Anda bisa bikin gitu. Liputan acara gereja, retret, Natal, itu Anda bisa liput. Highlight acara bisa dibikin singkat-singkat supaya bisa jadi promo buat gereja Anda. Ya, kemudian kesaksian. Youth kreatif, nah ini harus. Anak muda harus dikasih porsi teknologi sebanyak mungkin. Keluar biaya dong? Iya. Tapi anak muda harus dijaga. Anak muda ini demen banget sama teknologi. Jadi mereka harus dijaga dengan segala macam cara. Youth kreatifnya pakai teknologi. Bikin film, bikin video klip. Ya. Video klip lagu ya, podcast seperti yang ini podcast seperti ini atau podcast percakapan ya, ngobrol-ngobrol dari satu moderator ngomong dan hostnya bicara ke tamunya gitu. Banyak ya Anda bisa bikin. Film juga Anda bisa bikin. Kemudian alat apa saja yang dibutuhkan. Ya kalau syukur-syukur puji Tuhan bisa punya alat seperti ini ya, komputernya seperti ini. Yang dual monitor, PC-nya PC yang super ngebut. Nah, kalau Bapak Ibu mau mulai, ya pasti udah tahu lah kita butuh kamera. Ya. Tapi zaman sekarang puji Tuhan, Tuhan baik buat kita. Tuhan kasih teknologi yang namanya handphone. Ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau Anda pakai kamera handphone seperti ini. Usahakan posisi setinggi mata ya.
supaya wajahnya jelas kelihatan proporsi sebenarnya. Dan agak jauh dikit. Kalau Anda terlalu dekat, nah gini. Maafkan wajah saya yang nggak layak. Nanti Anda boleh pulang ke dokter sebentar minta obat penawar ya. Dan usahakan posisi setinggi mata. Kalau Anda taruh di bawah, ini biasanya ibu-ibu paling nggak suka ya. Lehernya kelihatan. Jadi kelihatan kayak semangka begitu ya. Jadi memang kamera nggak boleh taruh di bawah karena posisinya bikin wajah kita jadi kelihatan bulat, nggak jelas begitu. Nih, ya kalau segini masih normal. Kalau begini kita seolah di bawah. Ya, jangan terlalu tinggi juga. Jadi kita seolah di bawah mau memberitakan firman Tuhan kayak di bawah gitu, kita jadi kayak di bawah orang apa enggak jelas gitu ya. Harus pas di sini. Nah, untuk bisa menempatkan kamera seperti ini ya kita harus punya tripod ya. Tripod seperti itu. Kalau kita harus punya tripod. Tripod ini macam-macam ya. Anda bisa beli, kalau untuk di meja, untuk bikin rekaman khotbah yang biasa Anda perlu kerjakan cukup yang seperti ini. Kalau Anda mau bikin yang benar-benar proper dengan kamera yang bagus, tripodnya seperti yang punya, yang seperti Om Deddy punya ini ya. Kita juga butuh mikrofon. Mikrofon, Om Ded yang punya kita. Mikrofon ada beberapa macam, Anda mungkin cari mikrofonnya seperti ini, tapi untuk video ke handphone bingung nyoloknya. Dan memang nggak seperti ini, Anda kan nggak enak kalau khotbah di handphone begitu pegang mikrofon, Anda bisa pakai. Ya. Nah, ini yang pakai kabel, kabelnya panjang sekali, ya. Jadi harus dicolok. Ini dicolok ke handphone, ini dipasang, dijepit di sini. Ini bisa untuk 2 orang. Ya, jadi kalau buat ngobrol berdua gitu bisa. Kalau sendiri ya pakai aja 1. Cuma resikonya ini, karena kabel panjang kesangkut-sangkut, ini gampang patah. Risikonya begitu, karena ini kabel tipis sekali ya. Ya, karena apa? Kenapa kita butuh mikrofon? Karena beda, ininya beda hasilnya. Kan bisa pakai handphone, ya kalau Anda di indoor, di dalam ruangan, Anda bisa langsung pakai mikrofon dari handphone. Karena ruangan kita cuma segini, dalam kamar gitu, jarak antara handphone dan wajah kita juga tidak terlalu jauh. Jadi bisa suara bisa nyampe ke handphonenya. Tapi kalau kita ada di luar ruangan, nah, ini di luar ruangan, mikrofonnya langsung dari kamera. Suaranya kecil sekali. Suara lingkungan masuk, terganggu. Ya. Nah, beda suaranya ya. Sudah jelas. Nah, kenapa kita harus pakai mikrofon? Ya itu maksudnya, karena jarak antara kamera dengan pembicara itu kadang kalau di outdoor kadang bisa jauh. Makanya harus pakai mikrofon supaya suaranya jelas. Salah satu hal yang membuat orang males nonton video khotbah, suaranya nggak jelas. Gambarnya bagus, suaranya nggak jelas. Lah kan khotbah itu kan kita dengerin omongan orang ya. Kalau suaranya nggak jelas, orang akan meninggalkan video terus, skip, pindah ke video yang lain. Gambar nggak terlalu bagus, tapi kalau audionya enak, ya. Apalagi kalau suara kita suara seperti saudara-saudara sekalian, suara seperti suara radio gitu, orang akan lebih enak lagi dengernya gitu ya. Itulah gunanya mikrofon. Kamera dan mikrofon itu dulu. Yang lainnya menyusul ya. Jadi kamera, mikrofon, kamera pun ya usahakan di atas tripod. Jangan disenderin di buku atau tiba-tiba merosot. Anda lagi tengah-tengah bawakan renungan gitu, semangatnya merosot dulu, gambarnya jadi langit-langit. Ngulang lagi, kan nggak enak ya. Jadi taruh di tripod, beli tripod yang proper.
Macam-macam jenisnya, Anda tinggal cari di itu tadi di marketplace ya. Mikrofon pun demikian, ada yang murah, ada yang mahal, yang punya yang punya gereja ini yang wireless tanpa kabel, ajaib ya, ajaib, nggak pakai kabel tapi bisa nyambung. Saya kebayang ntar 10-20 tahun lagi anak kita lahir wireless dan nggak pakai tali pusar lagi kali ya. Teknologinya wireless. Ya. Jadi ini receiver. Ini transmitternya dipasang di sini ya. Makin mahal ininya kepala ini bonggolnya ini lebih kecil. Makin kecil gitu berarti makin mahal. Ya, makin enggak kelihatan. Dan meletakkan mikrofon ini pun ada triknya sendiri. Usahakan mungkin sedekat mungkin dengan mulut. Ya. Bukan berarti pasang di sini enggak. Tapi sedekat mungkin dengan mulut. Kalau terlalu jauh, suara kita tidak akan masuk. Karena dia punya jangkauan, sekitar segini nih kalau nggak salah. Ada buku manualnya biasanya, itu harus dikasih lihat tuh, bulatnya seberapa. Jadi jangan paksain, ini jauh, nggak bisa karena memang dia harus dekat. Ya. Oke, ini tadi mikrofon, kemudian lampu. Nah lampu ini option penting nggak penting ya, karena Anda bisa beli yang seperti ini ya, ini anak-anak TikTok pasti pakainya begini nih. Nah, Bapak Ibu, lighting itu penting. Ada lighting lagi. Kalau Bapak Ibu punya modal seperti yang di belakang itu, coba Bung Jerry kasih lihat. Ya, lightingnya seperti itu besar. Itu satu set biasanya isinya 2. Dalamnya lampu neon LED atau yang spiral. Coba dibuka dalamnya, Jer. Nah, seperti itu. Ini lebih enak. Kenapa dia ada kainnya? Ini namanya softbox. Kalau Anda suka foto-foto di studio, pasti ada softbox gedenya. Dan ada kain putihnya, gunanya buat apa? Kalau Anda langsung pakai lampu begitu, selain mata silau, mukanya jadi kinclong, minyaknya kelihatan semua. Tapi kalau begitu ditutup, Pak, putihnya itu, langsung bersih. Ya. Dan kalau begini biasanya 2, kanan dan kiri. Ya, itu kalau yang paling murah kita sekitar 1,5 jutaan ya isi 2. Ya, dapat kanan kiri. Nah, kalau udah begini ya Anda tentu nggak pakai handphone lagi lah. Paling nggak kamera mirrorless lah. Ya, ya. Kalau pakai handphone masih pakai handphone, pakai ini cukup ya. Ini sudah membantu sekali. Ya, itu lampu. Karena video itu adalah penangkap cahaya ya. Jadi kalau nggak ada cahaya, gambarnya nggak akan bagus. Tadi tripod, kemudian software editing. Ya, Anda harus punya software editing yang bagus untuk bisa mengedit dengan cepat. Tapi untuk mengedit dengan cepat, komputernya juga harus bagus. Modalnya gede memang. Tapi kalau Anda cuma punya handphone pun sekarang udah bisa ngedit. Meskipun agak susah ya, apalagi jari kita. Ya pisang semua jempol semua begini geser meleset-meleset mulu ya. Saya nggak tahu Bung Deddy pakai handphone. Jago loh dia pakai handphone. Saya pakai handphone nggak tahan. Aduh, ya saya biasanya pakai Adobe Premiere. Bajakan ya. Jadi ya. Kemudian komputer kita harus memiliki spesifikasi yang bagus. Laptop bisa, tapi laptopnya juga yang bagus. Ini tugas kita, ya, seperti yang ini tadi, tugas kita. Ya saya tahu Bapak Ibu, ya ini kan tiap hari makanan sehari-hari gitu ya. Tapi, ayo bersatu hati, bersinergi lagi, bersinergi. Pak Isar sudah sediakan tempat, bisa dimanfaatkan. Nanti Bapak Ibu ada mulai pasukan mulai terbentuk, bikin juga. Jadi nanti orang nggak lihat di Banten tuh kelihatannya nggak ada kegiatan apa-apa, tapi banyak jiwa dimenangkan dari tayangan-tayangan yang kita nggak lihat di luar, tapi di dunia maya ini ada. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, ini yang bisa saya bagi ke Bapak Ibu pada hari ini. Saya mau kembalikan ke Pak Isar sebagai moderator.
Ya, terima kasih Om Sigit. Mungkin ada yang mau bertanya, hamba Tuhan? Atau ada yang mau kesaksian? Ada. Ya, ayo Pak Teo, monggo. Haleluya. Tes 1, 2. Oke, puji Tuhan, saya Theo dari GPDI House of Blessing Bintaro, Jakarta Selatan. Tapi sini ada beberapa teman saya, mungkin ada beberapa yang kenal saya. Jadi saya sealma mater dengan Bro Isar di STPJ. Kami sahabat. Lalu saya mau bersaksi bahwa sesungguhnya peran Mas Sigit juga ada dalam gereja kami, tidak langsung. Jadi murid Mas Sigit ini yaitu GPDI Antioquia. Pada masa pandemi, pada saat tadi gereja-gereja rumah, pada saat online, kami kesulitan. Saya sudah jadi YouTuber dari tahun 2020, bulan Februari ini tepat 3 tahun, 2020. Saya mulai dengan yang sangat sederhana, dimulai di kamar hotel, waktu itu kami lagi staycation, lalu adik saya mendesak, "Kak, mulai." Karena udah dari 2019 desak-desak, saya iya, nggak mulai. Dia datang kamar hotel, bilang syuting. Dengan kondisi yang ya cahaya kamar agak-agak gelap, tapi dimulai dari situ. Nah, kemudian waktu PSBB itu kan harus online ya. Nah, kami waktu itu kan baru mulai ya YouTube gitu. Kemudian saya syuting sendiri, videonya kita bagi hanya lewat WhatsApp ke jemaat. Gitu ya, kita bagi ke jemaat. Nah, kemudian akhirnya karena di YouTube kita belum bisa live streaming waktu itu harus 1000 subscriber kalau nggak salah. Nah, saya waktu itu baru 250. Nah, kemudian akhirnya GPDI Antioquia, sahabat saya gembala sana Pendeta Yudi, manggil saya, "Bro, gue baru dapat ilmu nih." Nah, waktu itu Bro Yudi cerita bahwa Mas Sigit ini training mereka sampai tengah malam. Nah, ilmu dari Mas Sigit inilah kemudian dibagikan ke kami. Caranya adalah pakai IV cam. Tadi IV cam dengan apa satu lagi? Saya lupa namanya. Bukan. Itu bisa tembak langsung ke mana, Singapura kalau nggak salah tuh. Jadi meskipun subscriber kita masih rendah, itu kita bisa live streaming lewat YouTube. Jadi nggak harus tunggu sampai 1000 subscriber. Nah, mungkin sekarang kebijakannya berubah, itu tahun 2020. Dan kami sangat terbantu. Jadi saya bilang tadi, makanya peran Mas Sigit itu ada dalam gereja kami, meskipun tidak langsung. Karena muridnya yang melatih kami. Adik saya kebetulan yang megang multimedia di gereja, dia juga belajar, ya, dokter gigi yang nggak tahu apa-apa, tapi karena terpaksa pandemi, kita harus siaran dan segala macam, dia harus belajar, otodidak. Dan kami mulai rekaman-rekaman dengan pakai satu alat yang jadul lah itu, yang namanya green screen. Kalau dia belajar mengedit memang nggak gampang, itu harus semalam-malaman dia plototin begitu. Dan puji Tuhan bisa jalan. Nah, kemudian kami mulai live streaming. Nah, satu hal lagi yang saya kemudian akhirnya dapat momentum adalah tadi yang disinggung tentang TikTok. Saya nggak suka nonton TikTok karena joget-jogetnya itu malas banget, ya, lebay gitu bagi saya. Namun satu ketika saya melihat, loh kok ada di YouTube itu ada TikTok masuk. Itu baru mulai awal-awal short di YouTube. Kok ada TikTok ya? Lalu kemudian saya mulai buka TikTok itu, ternyata ada siaran-siaran rohani. Ada video-video pendek, vlog-vlog pendek yang short itu, semenit. Nah, sekarang TikTok bisa 10 menit. Lalu kemudian saya berpikir, kenapa saya nggak main juga di versi pendek? Waktu itu saya masih podcastnya untuk yang 10 menitan, berupa renungan-renungan. Nah, pakai green screen gitu ya. Ada yang saya cuman pakai suara, kemudian adik saya taruh gambar-gambar lah begitu, animasi-animasi dari mana lah diambil. Pakai yang sederhana banget, yang gratisan, yang KineMaster itu. KineMaster atau KineMaster bacanya. Pakai yang itu, ya. Lalu kemudian akhirnya saya dapat momentum itu untuk syuting 1 menit. Nah, dari 1 menit itulah kemudian dia berkembang. Itu saya mulai dengan kamera yang sederhana, dengan handphone jadul saya, dengan pencahayaan yang sangat minim di rumah saya, kemudian syuting. Dan akhirnya saya kemudian dapat lagi yang tadi salah satu alat adalah pencahayaan. Nah, tapi karena waktu itu mau belinya nggak ada duit,
Jadi akhirnya saya ambil keputusan, ambil cahaya alami, yaitu matahari. Dengan cara saya syuting lebih siang atau menjelang sore supaya nggak terlalu panas. Saya pergi ke taman, pokoknya ada taman di Jakarta saya keliling. Saya syuting di situ, saya dapat sinar alami. Ya akal-akalan lah gitu. Nah kalau syuting di rumah yang podcast yang nggak panjang 10 menit, caranya adalah saya duduk depan pintu, pintunya dibuka. Jatuh jendelanya, jadi dapat cahaya. Dengan kamera seadanya waktu itu, belum beli yang kamera lebih bagus. Tapi ternyata dengan hal-hal yang sederhana itu, dengan keapadaannya, ini bisa berkembang. Nah di momentum itu saya syuting, saya ingat banget, saya syuting di Senayan, di pelataran ya, di pelataran hutan pelataran itu, karena masih pandemi belum boleh masuk, saya cuma syuting di depan. Syuting di depan dengan beberapa gangguan karena orang kan hilir mudik, saya harus berulang kali syuting. Tapi dari video itulah kemudian yang paling tinggi itu, capai 163.000 viewers. 163.000. Lalu saya mulai syuting di situ dengan berbagai tantangan, jadi harus berulang-ulang, memang ada harganya. Jadi nggak selalu langsung jadi. Lagi ngomong udah mau kelar, tiba-tiba bunyi motor, weng, lewat. Sementara saya nggak pakai mikrofon. Saya belum pakai mikrofon, masih alami, masih bego-bego, pokoknya apa adanya lah. Nah kemudian terus belajar, akhirnya itu dia berkembang. Dan sampai hari ini sudah 13.500-an subscriber. Nah kemudian saya mulai lagi dengan yang tadi, mikrofon. Semua dengan tripod segala macam. Semuanya nggak mahal kok, murah-murah. Saya beli ada yang harga waktu itu mic-nya masih pakai kabel panjang itu hanya 5.000 perak apa berapa. Beli 2, satunya nggak ada mic-nya, cuma kabelnya doang. Tapi itu jadi, akhirnya tapi ribet memang. Nah akhirnya terakhir saya beli yang murah, karena yang mikrofon yang bagus itu kan bisa ratusan ribu sampai jutaan. Akhirnya saya beli yang murah, mereknya Robot, cuma 150.000. Pasang di kera, dan itu cukup mengurangi distorsi. Jadi walaupun ada suara sedikit, tapi suara saya masih lebih jelas. Dan itu bisa dilakukan. Nah podcast itu juga akhirnya banyak rupanya menjangkau orang. Seperti dikatakan tadi, memang seperti drone, akhirnya kita menyerang banyak ini ya. Termasuk saya menyerang kubu-kubu sebelah. Ketika saya misalkan waktu itu saya ada video-video yang sebetulnya itu adalah apologet Kristen. Jadi udah bilang tadi GPDI, karena saya juga sudah himbau lama, tolong dong Biro Pendidikan bikin dong, ini multimedia luar biasa sekarang. Mana itunya? Gitu siaran-siarannya. Nggak ada, kan para dokter banyak nih, para magister banyak, mana? Nggak ada. Akhirnya saya bikin sendiri, namanya QMON, Question of Monday, dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh saya harus jawab secara teologis, biblical gitu ya. Kemudian akhirnya saya bikin satu tema yang cukup menantang mereka, yaitu menanggapi jawaban dungu dari pertanyaan bodoh soal siapa yang mengambil nyawa Yesus. Itu video terpanjang saya 23 menit dan penontonnya 15.000 dan kadrunnya banyak banget di situ, menyerang. Gak apa-apa, tapi akhirnya di situ banyak rupanya membela juga gitu. Silih berganti, saya biarin aja. Yang penting di situ nggak usah tanggapin gitu. Kalau ada yang aneh-aneh nggak usah tanggapin, cuek aja, syuting terus. Jadi saya belajar banyak dari YouTuber kampung dengan apa adanya, di lampu dengan lighting yang terbatas, dan itu semua menginspirasi. Nah kemudian ada beberapa sebetulnya yang memberikan testimoni juga bahwa mereka terima Yesus. Misalkan, benar sekali tadi, kita nggak bisa lagi menganggap bahwa gereja itu ya ruangan ini dan keterbatasan ini. Jemaat kami hanya 25 orang. Tapi yang mendengarkan saya khotbah sekarang itu ratusan ribu. Karena algoritma YouTube itu berjalan terus. Memang belakangan saya lihat agak menurun. Tapi rupanya dia ambil video lama itu dinaikin. Jadi yang tadinya 10.000 penonton sekarang bisa capai 50.000. Yang 20.000 sekarang 80.000, 90.000, ada yang 100.000. Seperti itu. Jadi belakangan dia tahan, dia naikin yang lama. Artinya begitu banyak potensi orang yang bisa terima Yesus dari hal begini. Misalkan ada seorang dari Bali, dia bilang saya sangat ini. Dan akhirnya saya mendengarkan terus. Yang 1 menit. 1 menit. Kadang-kadang terlalu panjang yang podcast, dia dengar yang 1 menit. Itu saya ambil 1 menit karena waktu PSBB dilonggarkan, di situ saya lihat yang podcast 10 menitan menurun. Saya sadar di situ, berarti orang mulai kerja. Orang sudah mulai untuk beraktivitas, dia nggak punya banyak waktu untuk menonton yang panjang, sehingga saya membuat yang short. Seperti tadi yang TikTok tadi, inspirasi dari situ.
Nah dari situ kemudian akhirnya saya yang orang Bali ini, dia terima Yesus dan dia tanya, Pak saya harus ke gereja mana? Kemudian saya dapat peluang lagi bahwa ternyata bukan hanya short TikTok atau di YouTube. Saya masuk lagi yang namanya snack video. Alay-alay sebetulnya di situ, tapi nggak apa-apa. Nah kebetulan snack video waktu itu, karena saya di TikTok terlambat main. Jadi sudah terlalu banyak pendeta top di situ. Snack video itu baru mulai-mulai, saya ambil. Gitu. Jadi saya termasuk yang cepat di situ. Nah penonton di situ rata-rata antara 4 sampai 10 ribu penonton. Yang ini video satu. Lalu kemudian saya main di Hello, sama alay-alay juga. Di Hello itu yang terbanyak saya 83.500 penonton di situ. Yang sharing begitu banyak yang sharing. Jadi mereka teruskan. Jadi potensi itu luar biasa seperti bilang tadi. Tapi drone sebetulnya kita hanya kendalikan satu, tapi pelurunya banyak. Satu video pendek saya bisa masuk YouTube, TikTok, snack video, Hello, Instagram, yang short, yang real, maupun yang cerita pendek. Dan itu tembusnya ke YouTube. Artinya begitu banyak sebetulnya, ini saya sharing ya. Betapa itu nggak main-main, sebetulnya serius banget ini. Bahwa itu begitu masuk ke berbagai platform. Belum hanya status aja kita pasang YouTube, di IG, WA. Itu pun ada yang nonton. Ada yang DM, atau yang WA saya. Terima kasih videonya, terima kasih film. Seperti itu, berarti kan jadi berkat. Jadi semua kita harus gunakan, semua senjata tadi yang dibilang, senjata Goliat itu kita pakai. Nah saya main di situ semua, akhirnya ada yang sarankan, bro, lo nggak main audio, maksudnya Spotify. Caranya, ya lo rekaman. Saya rekaman mulai 2022 tahun lalu, dan sekarang algoritmanya sudah semakin bagus, pendengarnya sudah mencapai 6 negara. Lalu video saya juga YouTube, itu punya feedback selain jiwa, itu juga ada yang ngasih persembahan. Pak, kami sudah diberkati, kok nggak ada kolektornya? Maksudnya minta nomor rekening. Nah ini kami cantumkan nomor rekening. Puji Tuhan ada salah satu juga dari Amerika, nonton, dari Amerika. Dari Amerika dia minta nomor rekening, yang nggak banyak, cuma $500 dia kirim. Sebagai persembahan, seperti itu. Dan ada yang kasih yang jumlahnya ratusan ribu seperti itu, sebagai persembahan. Artinya feedbacknya bagus banget. Dan itu sangat serius. Tergantung sekarang juga kita konsisten nggak, karena nggak gampang. Seperti bilang tadi, ngeditnya aja itu capek banget. Saya pun untuk video pendek 1 menit, saya harus belajar 2 jam. Karena saya harus press, karena pendek. Gitu, pendek, saya harus ambil intisarinya. Untuk yang panjang, itu memang saya bisa belajar 6 sampai 8 jam untuk itu. Jadi untuk serius banget, karena ini mencapai bukan hanya orang GPDI. Semua aliran gereja harus akomodasi, gitu. Dan akhirnya ini menjadi satu hal yang sangat baik bagi kami juga, bahwa selain tadi jiwa-jiwa datang kepada Kristus, jemaat juga akhirnya terpacu untuk lebih bersemangat. Karena saya bilang sekarang kebaktian bukan cuma Anda, makanya kebaktian lebih serius. Yang tadinya datangnya pelayan kadang-kadang suka telat dikit, ada jadi on time semua. Kenapa? Karena kita live streaming sekarang. Anda telat, saya ganti. Jadi ada feedbacknya, bagus banget gitu. Dan yang ikut ibadah kan bukan cuma akhirnya jemaat yang ada di ruangan tempat kami ibadah, tapi akhirnya banyak orang juga yang ikut ibadah. Jadi seperti itu. Dan akhirnya jadi ini kan tadi kan ada tentang platform, jadi semua platform saya main. Gitu. Belakangan mulai 5 September tahun lalu, saya mulai nulis di Kompasiana. Kemarin hari Jumat adalah tulisan artikel saya yang ke-93. Pembaca memang tinggal sedikit, nggak sebanyak yang visual, gitu, yang video dan audio. Tapi yang membaca tetap ada. Misalkan saya tentang Esau dan Yakub, pelajaran dari Esau dan Yakub, itu yang baca udah 2.500 lebih. Total dari 93 artikel sudah 28.000 yang baca. Artinya semua ini potensi yang harusnya tadi Pak Mas Sigit sampaikan, ini harus kita melek gitu. Ini serius banget bahwa penginjilan sekarang nggak bisa lagi kita targetnya lapangan-lapangan. Kita teriak-teriak dengan orang harus rebah-rebah, tetapi ternyata penginjilan paling efektif adalah lewat multimedia. Kami orang sangat awam yang buta, bego banget, tapi ternyata dengan belajar jadi mungkin. Dan kami terima kasih meskipun Mas Sigit nggak kenal saya, nggak langsung, tapi dari beliaulah ilmunya nyampe ke kami. Dan artinya apa yang kami lakukan ini, itu semua ternyata kan berantai. Mas Sigit nggak kenal saya, nggak tahu gereja kami.
Tapi ilmunya ternyata itu telah juga membuat saya bisa menjangkau banyak orang. Itu yang dapat saya saksikan. Saya terima kasih kepada Bro Isar. Seperti itu. Puji Tuhan. Thank you. Berkati. Terima kasih. Semuanya dikerjakan untuk Tuhan. Ya, saya ingin kita punya komunitas. Mungkin kita sudah punya komunitas hahaha, boleh, monggo. Tetapi kadang lebih baik kita punya komunitas yang begitu erat untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Saya menghadirkan, minta tolong Pak Sekda hadir karena memang supaya ini menjadi doa buat kita semua. 100 episode podcast GPD Eklesia Karangmulia untuk kita semakin maju bersama untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya ingin juga ada firman Tuhan melengkapi, menyempurnakan ibadah kita pada saat sore hari ini sebelum makanan lagi digoreng Om, belum matang sehingga kita sama-sama disempurnakan. Kita akan berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Saya minta Om Muldi Paat berdoa untuk firman Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari Pak Sekda. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita mau berdoa. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat waktu, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami boleh diberkati dengan pelayanan multimedia pada sore hari ini. Terima kasih buat segala yang Tuhan karuniakan dan juga lewat orang-orang yang Tuhan pakai yang sudah memberkati kami semua pada sore hari ini. Terima kasih dan saatnya juga Tuhan kami akan dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami semua lewat firman-Mu yang akan memberkati kami dan firman-Mu yang berkuasa yang menuntun, memberkati hidup kami. Tuhan tolong pakai dan urapi hamba-Mu sehingga rahasia firman-Mu boleh dibukakan pada kami semua dan kami percaya kami pulang dengan kekuatan baru, dengan semangat baru dan kami percaya berkat dari Tuhan menjadi milik kami pada saat ini. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami buka hati untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu dan kami percaya urapan-Mu sudah menguasai hamba-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat untuk GPD Eklesia di episode yang ke-100 untuk podcast yang ada di tempat ini. Satu hal yang luar biasa, saya bersyukur karena dari 100 episode itu saya salah satunya. Walaupun cuma itu doang kebanggaannya Pak. Iya, puji Tuhan, Tuhan memberkati dan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada episode yang ke-100 untuk podcast GPD Eklesia ini. Dan tadi saya sangat tertantang dengan apa yang dikatakan bahwa studio di sini terbuka 1 kali 24 jam dan saya akan coba bicara dengan majelis daerah supaya kami pun bisa ambil bagian di sini. Maksudnya kalau ada semacam PA, Pak siapa juga tadi namanya, lupa. Pak Teo, iya betul, luar biasa. Itu hal-hal yang sangat memotivasi karena yang saya tahu bahwa kalau soal multimedia ini adalah bisa menjangkau mereka yang tidak bisa terjangkau. Ya kan, kita tidak bisa ketemu mereka secara langsung, tetapi lewat multimedia ini itu mereka bisa percaya, mereka bisa diberkati, bahkan bisa menjangkau mereka-mereka yang tidak bisa dijangkau dengan kebersamaan kita. Karena saya pun sudah banyak mengalami tentang multimedia ini walaupun mungkin cuma 0, sekian persen, tetapi sudah ada dampaknya dalam pelayanan di GPD Serafim Banjarwijaya. Karena di saat ada pandemi waktu itu, memang semuanya PSBB jalan itu kita dituntut mau tidak mau, jemaat itu harus dilayani.
karena tidak ada ibadah waktu itu ditutup permanen selama berapa bulan. Jadi kebanyakan pendeta-pendeta GPD kebanyakan itu jadi YouTuber mendadak. Ya kan? Karena memang dituntut oleh situasi kondisi keadaan yang ada, dan memang di tempat saya pun mau tidak mau harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Tapi puji Tuhan ada anak yang sudah bisa membantu sedikit mengerti soal multimedia ini, sampai ada dia buat khotbah Stay With Us itu 5 menit. Jadi untuk melayani jemaat setiap pagi dikasih, tapi ini secara intern saja, itu yang penting untuk bisa memberkati jemaat. Dan pada akhirnya itu live streaming pun itu diadakan setiap ibadah, baik itu ibadah tengah minggu, ada doa. Yang paling agak susah itu ketika itu doa 10 malam. Karena bingung kan, itu harus berjalan terus, tapi puji Tuhan itu doa 10 malam itu kami di Banjarwijaya itu terus berjalan, itu enggak berhenti karena itu satu kegiatan rutin yang harus itu berjalan terus, dan itu terus berjalan. Dan memang itu untuk doa 10 malam ini kan agak ribet itu kan, bagaimana caranya, tetapi segala sesuatu kalau kita mau usahakan itu pasti akan berjalan dengan baik dan lancar, dan pada akhirnya hasilnya puji Tuhan memuaskan. Dan jemaat-jemaat yang di masa pandemi itu terlayani benar. Jadi semua itu mereka cuma dari rumah, tidak ada yang istilahnya enggak ambil bagian dalam ibadah, semuanya itu harus mengambil bagian ibadah. Karena saya itu minta ke mereka, setiap hari Minggu kalau mau live streaming itu dalam setiap ibadah tolong keluarga foto. Maksudnya itu harus ada foto yang dikirim di grup bahwa itu mereka ambil bagian. Bukan berarti mereka itu ada di tempat tidur terus difoto, enggak. Mereka itu harus duduk terus difoto bersama-sama. Begitupun dengan ibadah-ibadah anak sekolah minggu itu pun seperti itu. Jadi itu multimedia ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, apalagi dalam situasi waktu itu masa pandemi. Dan sama seperti yang dikatakan Pak Theo, betul. Memang puji Tuhan, ada untungnya itu kalau multimedia jalan, itu persembahannya lebih gede. Iya, kan nggak mungkin mereka mau transfer 10.000, nggak ada itu dalam sejarah transfer 10.000. Jadi saya itu waktu sementara masa pandemi itu ibadah live streaming itu jalan, sudah terima WA, Om sudah transfer persembahannya. Oh ya puji Tuhan. Biasanya di rumah di gereja mungkin dia paling tinggi 20.000, tapi dia malu mau transfer 20.000 kan, mau tidak mau 200.000. Jadi saya pikir begini, enak juga ini ibadah. Tapi puji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat bermanfaat sekali. Dan terima kasih untuk GPD Eklesia yang ada di tempat ini yang sudah memulai sesuatu yang mungkin baru, sesuatu yang baru. Dan saya bisa katakan bahwa ini adalah satu awal yang baik. Dan di sini ada 2 majelis daerah yang duduk bersetia, yang duduk bersama-sama. Mungkin ketika rapat pleno nanti saya akan dibantu oleh mereka bertiga, puji Tuhan. Jadi sudah ada 4 suara, dan mungkin dalam jangka waktu dekat ini saya akan coba minta ke Biro Pendidikan untuk bisa mengisi supaya ada pelajaran-pelajaran, doktrin-doktrin yang harus disampaikan seperti Pak Theo, itu luar biasa banget itu. Dan mungkin saya ingin katakan bahwa kami dari MD Banten itu tangkap untuk bisa bekerja sama dalam hal ini, apalagi kan yang pemilik podcast ini sama-sama GPDI, gitu kan. Jadi kita bisa memanfaatkan itu dengan sebaik mungkin. Puji Tuhan, karena waktu berjalan terus, Pak Gembala telepon saya, Om kalau boleh 2 jam aja khotbah. Ya udah, iya kan, maksudnya. Kan sambil nunggu di bawah digoreng kan, itu sambil nunggu di bawah selesai. Sambil selesai, karena kalau sudah selesai habis itu kita duduk nunggu di bawah kan itu ya. Nah puji Tuhan. Terima kasih. Iya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatannya. Saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-33. 2 Tawari pasalnya yang ke-33. Saya mengajak untuk kita membaca Alkitab kita dalam ayatnya yang ke-16.
2 Tawarikh pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allahnya. Untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Puji Tuhan. Ada pepatah berkata begini, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita melihat di sini bahwa Manasye dan bapaknya itu mereka itu antara bumi dan langit ceritanya. Mungkin kita melihat begini. Dalam firman Allah kalau kita melihat dalam pasalnya pasal 33 ayat yang kedua, itu Manasye ini ditulis oleh Alkitab dengan sangat jelas bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, berbeda dengan bapaknya. Bapaknya Hizkia itu Alkitab berkata bahwa dia itu melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Saudara lihat dalam ayat pasal yang ke-29. Pasal yang ke-29 ayat yang kedua dia berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Ada perbedaan di sana. Bapa dan anak itu berbeda. Bapa melakukan yang benar, tetapi yang anak itu melakukan sesuatu yang jahat, yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya. Tetapi itulah manusia. Ada yang benar, ada yang enggak benar. Benar apa betul? Itu manusia. Nah, di sini kita melihat bahwa seorang Hizkia itu dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan atau dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya kepadanya. Yang saya tahu persis begini bahwa orang tua yang baik itu dia selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Itu pasti. Orang tua yang baik itu pasti mengajarkan sesuatu yang baik kepada anaknya. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini bahwa ketika Manasye itu menjadi raja menggantikan ayahnya, dalam Alkitab itu dituliskan dengan sangat jelas bahwa dia itu masih usianya masih sangat muda. Ada banyak hal mungkin yang belum disampaikan oleh bapaknya kepadanya, tetapi yang saya tahu bahwa orang-orang yang ada di sekitar bapaknya itu menyampaikan hal-hal yang positif kepada seorang yang bernama Manasye ini dalam dia menjalankan tanggung jawab ketika dia meneruskan atau melanjutkan tanggung jawab atas kerajaan ini yang ditinggalkan oleh bapaknya karena bapaknya itu meninggal. Nah, dalam firman Allah di sana dikatakan dia itu melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang bernama Manasye ini adalah satu hal yang sudah disingkirkan oleh bapaknya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang yang bernama Manasye ini, dalam ayat yang ketiga dia berkata begini, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Jadi satu kejahatan yang dilakukan oleh anak ini, oleh Manasye ini adalah ketika dia membangun kembali tembok-tembok atau membangun kembali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mezbah-mezbah Baal yang sudah dihancurkan oleh bapaknya. Itu dia bangun kembali. Dia kembali melakukan sesuatu yang pada dasarnya kenapa ayahnya itu menghancurkan itu karena apa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan waktu itu adalah sesuatu yang menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Sebab itu dalam firman Allah kalau saudara lihat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 di sana ayat yang ke-4 di sana dikatakan bahwa Hizkia itu melakukan satu perbuatan yang benar karena menghancurkan tiang-tiang berhala atau ular tembaga yang dibuat oleh Musa yang namanya Nehustan itu yang disembah oleh umat-umat Tuhan yang menyakiti dan mengecewakan hati Tuhan. Sebab itu ketika Hizkia menghancurkan itu Allah berkata bahwa itu adalah satu perbuatan yang benar. Itu adalah satu perbuatan yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah anaknya Manasye itu kembali melakukan sesuatu atau dia kembali dalam ayat yang ketiga dia berkata ia kembali mendirikan bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia. Kembali kepada masa yang
lalu, kepada sesuatu yang sudah ditinggalkan, kepada sesuatu yang sudah dilupakan. Dia kembali melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Dan firman Allah berkata, itu satu kejahatan. Karena kalau satu kejahatan itu berarti adalah sesuatu yang dilakukan, yang bertolak belakang, yang berseberangan dengan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah di dalam kehidupannya. Itu trouble. Itu yang menjadi kendala. Karena pada dasarnya seorang yang bernama Manase ini kembali membangun sesuatu yang bisa dikatakan itu membuat Allah itu cemburu. Membuat Allah itu sakit hati. Karena mereka kembali menyembah itu dewa-dewa. Mereka kembali menyembah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah untuk ada di dalam kehidupan mereka. Dia melakukan sesuatu yang jahat, yang jauh dari apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah di dalam kehidupan mereka. Yang pada dasarnya dulu itu sudah ditinggalkan. Dulu itu sudah dilupakan. Saya tahu bahwa masing-masing kita punya masa lalu yang berbeda-beda, amin. Iya, kita masing-masing punya masa lalu yang berbeda. Saya nggak tahu bagaimana Pak Gembala di tempat ini masa lalunya, ya kan? Kita masing-masing punya masa lalu. Mungkin yang tahu Ibu Gembala, ya kan? Tapi mungkin Ibu Gembala nggak mau cerita. Itu masing-masing kita punya masa lalu. Dan masa lalu itu ada yang menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan, tetapi ada yang betul-betul mengecewakan hati Tuhan. Itu kita sudah lupakan. Tapi kan sekarang ini kebanyakan ada begitu banyak anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan. Malahan ketika mereka waktu jadi anak Tuhan, itu pertobatan itu terjadi dalam hidup mereka. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Setelah jadi hamba Tuhan kembali kepada masa yang lalu. Iya. Di saat itu pada dasarnya berada pada jalur kebenaran firman Tuhan, dipakai oleh Allah menjadi alatnya Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dia kembali kepada masa yang lalu. Dulunya dalam kehidupannya selalu berpikir yang negatif, dan negatif. Melakukan sesuatu yang jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi ketika pertobatan itu, perubahan itu terjadi, Tuhan panggil dia menjadi alatnya Tuhan. Tetapi ketika jadi alatnya Tuhan, kembali dia melakukan sesuatu, selalu berpikir yang negatif dalam hidupnya. Jauh dari apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah. Yang seharusnya ketika sesuatu itu ketika telah terjadi satu perubahan di dalam kehidupan kita, ketika kita telah melupakan apa yang ada di belakang kita, itu kita tinggalkan. Kan Alkitab berkata kita mengarahkan pandangan kita ke depan, karena di sana ada sesuatu yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan ada target-target yang harus kita capai di sana. Tetapi kalau kita kembali melihat ke belakang, maka itu menjadi kendala, menjadi penghalang bagi kita untuk kita melangkah maju, menjadi kendala bagi kita untuk kita bisa berkarya di hadapan Tuhan, melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tertahan. Tertahan dengan apa? Dengan masa lalu kita. Tertahan dengan apa? Dengan cara berpikir kita. Cara berpikir kita bukan cara berpikir Pygmalion, berpikir yang positif. Tapi cara berpikir kita itu selalu berpikir cara yang negatif. Melihat orang itu selalu enggak benar. Saya selalu berkata kepada Tuhan begini, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat kepada saya, supaya selalu itu melihat orang menganggap bahwa mereka itu lebih dari saya. Karena pada dasarnya itu kehidupan kita kan itu kita hidup ini hanya karena oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang hebat itu bukan kita, tapi yang hebat itu adalah Tuhan. Yang memberikan sesuatu di dalam kehidupan kita. Yang memberikan kelebihan-kelebihan itu di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya selalu berkata kepada Tuhan, saya selalu memposisikan diri bahwa siapapun dia, itu dia lebih hebat dari saya. Itu bukan karena sombong, bukan. Karena kita memposisikan seperti itu. Siapa kita ini? Kita ini juga manusia biasa, terlalu banyak kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu satu hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah untuk kita bisa, ya sudahlah. Paulus saja berkata, aku melupakan segala apa yang ada di belakangku, masa kita tidak? Paulus saja melakukan sesuatu yang melakukan satu terobosan di hadapan Tuhan sehingga pada akhirnya dia dipakai oleh Tuhan, masa kita tidak bisa? Iya, Tuhan itu bisa pakai kita dalam banyak hal. Ya terlebih dalam multimedia ini kan Tuhan bisa pakai kita. Caranya bagi kita untuk menjadi berkat dalam soal multimedia ini,
Ini pikiran kita ini harus direbut dulu. Diperbaharui dulu oleh firman Tuhan supaya apa? Sebab itu yang harus kita rebut ini adalah cara berpikir kita, kata Pak Theo bilang tadi betul. Supaya itu bisa menjadi berkat. Semua itu banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi berkat, jadi contoh, jadi teladan. Kalau cara berpikir kita itu adalah positif, pasti yang kita tuangkan itu adalah amin. Kalau cara berpikir kita itu cara berpikir yang benar, hal-hal yang kita sampaikan itu selalu pasti benar, bukan hoax, bukan kebohongan, bukan untuk memprovokasi, bukan untuk menjelekkan, bukan untuk menjatuhkan. Itu selalu sesuatu yang mampu memotivasi. Sehingga pada akhirnya bukan hanya Tuhan yang berkata Anda hebat, tapi orang-orang yang ada di sekitarmu berkata Anda adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Karena itu. Sebab itu yang harus kita lakukan. Untuk kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Karena kita ini kan hamba-hamba Tuhan. Kita ini adalah kepanjangan tangan Tuhan. Kita ini adalah salurannya Tuhan. Kalau salurannya itu kotor, pasti keluarnya pasti kotor. Airnya pasti kotor. Supaya yang keluar di ujung sana itu adalah bersih, maka saluran itu harus bersih. Nah, supaya ucapan kita itu menjadi berkat, maka pikiran kita itu harus bersih dulu. Harus direbut dulu ya Pak ya. Pak siapa itu harus direbut. Itu kan apa itu? Itu harus kita rebut itu untuk kita bisa pakai untuk dijadikan alat untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita aja sendiri nggak mampu mengontrol pikiran kita bagaimana kita menjadi berkat. Kita aja sendiri nggak bisa mengontrol apa yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Banyak kali kita itu bayang-bayang masa lalu itu menghantui pikiran dan perasaan kita. Sebab itu firman Allah berkata, Paulus kan berkata tinggalkan semuanya, lupakan semuanya itu. Kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita mau mengalir bersama dengan Tuhan, kita mau hidup dalam tuntunan dan pimpinan penyertaan Tuhan. Karena pada dasarnya bahwa Tuhan itu mampu melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Tuhan itu mampu menempatkan kita di posisi-posisi yang luar biasa untuk bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya apa yang menjadi doa dan kerinduan kita, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu bukan hanya sekedar slogan saja, bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi kita itu menjadi bagian dari rencana Allah supaya bisa memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Kan kita sekarang kan banyak jadi penonton. Banyak jadi penonton sekarang. Karena apa? Kita melihat, waduh banyak sekali itu dia dimenangkan. Waduh dia baptis orang, waduh luar biasa. Kita cuma jadi penonton. Dan saya berharap kalau cara berpikir kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Anda bukan hanya jadi penonton, tapi Anda jadi bagian dari apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu tidak ada yang mustahil. Tetapi yang harus kita lakukan adalah hidup kita ini. Lupakan yang di belakang, arahkan pandangan kita ke depan. Karena hanya dengan cara seperti itu, kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dan berkarya. Multimedia ini mungkin itu nggak dipandang, nggak dianggap di gereja dulu. Karena multimedia itu cuma overhead proyektor. Iya kan cuma segitu. Cuma overhead kita itu sudah ada itu kertas apa itu. Ditulis lagunya segala puji syukur. Akhirnya ditaruh nyalain lampu. Cuma mengandalkan apa itu. Kata orang Manado percis. Iya kan. Bohlam kecil, cuma mengandalkan itu dipantulkan. Itu dulu. Sekarang sudah berbeda ternyata. Nah kita tangkap ini multimedia ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Supaya semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh gereja atau gembala yang ada di tempat ini memang masih berapa tahun ya Pak ya? Sudah 1 tahun di sini ya? Baru 1 tahun. Tapi sudah episode yang ke-100 untuk podcast yang ada. Nah, saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya begini. Kualitas kita itu bukan lamanya kita. Amin. Bukan lamanya kita di dalam pelayanan. Tetapi langkah yang kita ambil. Itu yang menentukan dalam setiap hidup kita. Iya, actionnya. Iya, betul. Ada banyak orang kan punya rencana, punya keinginan, punya obsesi. Ya kan? Dia punya banyak orang yang punya obsesi, wah gede banget, punya keinginan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya cuma sampai di angan-angan saja. Enggak ada eksekusinya, enggak ada realisasi dari apa yang menjadi angan-angan itu. Sebab itu
Saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat atau GPD Eklesia yang ada di tempat ini adalah satu terobosan yang baru, dan saya katakan tadi bahwa ada teman-teman majelis daerah di sini. Kami akan coba supaya ini pun bisa menjadi propaganda kita di Banten, supaya mereka yang tidak mengerti firman yang ada di Banten itu mereka bisa lihat dan mereka bisa pelajari dan mereka bisa dapatkan kebenaran di sana. Nah, kita kerjasama dalam hal ini, dan saya tertantang sekali dengan apa yang dikatakan Pak Theo juga tadi, luar biasa. Karena tadi saya lihat kok lihat saya terus gitu kan. Apa saya karena apa? Saya lirik terus, oh ternyata karena saya menyimak gitu kan. Karena yang saya yakin sih dia lihat ini bukan apa, karena ini kan sudah mulai. Karena kita ini terlalu banyak memikirkan perkara di atas. Nah, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mewakili majelis daerah saya mengucapkan selamat untuk GPD Eklesia di episode yang ke-100 untuk podcast ini. Dan biar kiranya saya itu nangkep tadi. Saya nangkep, siapa tahu kan kita copot apa yang dicopot Pak tadi. Di episode yang 100 ini. Supaya itu atributnya apa itu mau dicopot. Gitu, itu. Jangan saya yang ngomong, mesti gembalanya yang ngomong. Gitu kan. Ya kan, ketika itu dicopot kita ganti dengan, waduh siapa tahu gembala di sini berkemurahan. Sudahlah kita ganti podcast GPD Banten. Weh. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi selamat untuk episode yang ke-100 ini. Semakin baik, semakin tampil beda, dan semakin banyak jiwa dimenangkan, dan semakin menjangkau jiwa-jiwa yang sama sekali tidak bisa terjangkau. Sama seperti yang dikatakan Pak Theo tadi, memang di bawah kolong jembatan pun mereka buka itu, mereka bisa dapatkan. Atau di pojok manapun mereka bisa dapat itu. Dan semoga podcast ini semakin diberkati, dan semoga podcast ini semakin memberikan dampak yang positif. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Gembala Jemaat. Silakan Bapak Gembala, langsung saja dipotong saja Pak. Semua karena kebaikan Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Hari semakin bertambah besar. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin mewakili saja, siapa? Oke. Anugerah-Mu. Ya, terima kasih nanti. Puji Tuhan, atas nama Gembala setempat gereja lokal, terima kasih buat Bapak Sigit yang sudah hadir, terima kasih Om Sekda, dan terima kasih buat kita semua. Doakan kami terus biar semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin dari tim multimedia mau ada yang disampaikan? Kita udah pindahin lapo di bawah. Laponya menunggu di bawah. Pertama, terima kasih buat Bapak dan Ibu hamba Tuhan yang sudah hadir, menyempatkan waktunya. Kami tim multimedia sangat berterima kasih untuk hadir di acara ini. Semoga apa yang kami lakukan ini hanya untuk semata untuk memuliakan nama Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Om dan Tante. Semuanya. Puji Tuhan langsung. Oke, nanti doa penutup Om Fenly Rumondor sekalian
berdoa buat tim, mungkin om-om hamba-hamba Tuhan kali untuk mendoakan. Mari silakan. Puji Tuhan, kita akan akhiri acara syukur podcast episode yang ke-100. Sekali kita akan berdoakan buat Gembala Sidang dan tim multimedia. Sejauh kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kemudian saya akan mengundang rekan-rekan masjid daerah ya, untuk mendoakan mereka supaya seperti yang dirindukan, apa yang mereka kerjakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau telah memimpin jalannya acara syukur pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya semua kami yang hadir, kami dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa. Kami dibekali dengan firman Allah untuk membawa kami hamba-hamba Tuhan bekerja untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Kami mendapat motivasi kembali Tuhan untuk kami bekerja bagaimana memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami tamatkan acara ini kami berdoa kepada Tuhan. Khusus untuk Gembala Sidang di tempat ini sekeluarga. Tuhan, Engkau yang telah memanggil mereka ada di tempat ini. Engkau yang pilih mereka untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami bersyukur dengan hikmat yang luar biasa yang Engkau taruh kepada hamba Tuhan ini sekeluarga. Mereka pakai hidup mereka untuk memenangkan banyak jiwa. Bahkan lewat ide, lewat hikmat yang Tuhan beri. Mereka membentuk satu tim Podcast GPDI Eklesia. Kami percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan. Dan Tuhan Yesus, baik Gembala Sidang dan tim multimedia yang ada Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan sore hari ini. Biarlah mereka diberikan terus kemampuan yang daripada Tuhan. Diberikan hikmat, diberikan kuasa daripada Tuhan. Agar mereka dapat bekerja lebih baik lagi ke depan Tuhan. Dan apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Lewat podcast Tuhan memenangkan banyak jiwa. Untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah episode seterusnya Tuhan Yesus. Ada banyak renungan firman Allah, ada banyak hamba akan melayani renungan ini Tuhan. Dan biarlah untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan mereka kesehatan daripada Tuhan. Agar mereka bekerja sama, bergandengan tangan dengan kesehatan yang ada. Tujuannya hanya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kepada Tuhan setiap pengisi acara hari ini. Baik yang membekali kami dalam pengetahuan untuk multimedia ke depan. Baik yang bahkan firman Allah dan kami semua. Biarlah berkat Allah menjadi bahagian kami semua Tuhan. Biarlah karunia Tuhan memakai kami semua untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan bisa dari tempat ini, biarlah Tuhan menyertai kami semua dengan kuasa Tuhan. Kami yang berkendaraan, biarlah Tuhan sertai kami. Kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat. Kembali kami bersyukur dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih dan kami akan mengakhiri rangkaian acara pada sore hari ini dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Rekan-rekan, mari kita pulang. Dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus,
penghantaran dari Allah Roh Kudus mulai sore hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput yang setia, yang taat sampai pada akhirnya. Haleluya. Semua yang percaya sama katakan amin. Tuhan.